Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudaraku jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita dengarkan firman Tuhan, yaitu khotbah pada hari Minggu Jubilate yang tertulis dalam kitab 1 Tawarikh pasal yang ke-16, dimulai dari ayat 31 sampai dengan ayat 36. Saya akan bacakan. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah orang berkata di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Biarlah gemuruh laut serta isinya, biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya. Maka pohon-pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan katakanlah, selamatkanlah kami, ya Tuhan Allah, penyelamat kami. Dan kumpulkanlah dan lepaskanlah kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepada nama-Mu yang kudus dan bermegah dalam puji-pujian kepadamu. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Maka seluruh umat mengatakan, Amin. Pujilah Tuhan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, selamat hari Minggu buat kita semuanya. Firman Tuhan menyatakan kepada kita semuanya, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sesuai dengan topik khotbah pada hari ini. Bersoraklah bagi Tuhan. Dengan ucapan bersorak adalah suatu sukacita bagi setiap orang yang sudah merasakan besarnya kasih sayang Tuhan kepada setiap umatnya. Inilah tindakan setiap orang yang percaya selama masih hidup di dunia ini, bahwa tidak ada suatu hari yang boleh kita lewatkan tanpa kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Karena mengucap syukur itu adalah tugas dan tanggung jawab bagi setiap orang yang sudah merasakan bagaimana campur tangan Tuhan terhadap perjalanan hidupnya di dunia ini. Marilah kita, saudara-saudaraku, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa biarpun silih berganti masalah yang kita jalani, pergumulan yang kita sedang hadapi, tapi kita tidak akan pernah boleh berhenti untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Kita tidak akan hanyut dengan keadaan yang kita sedang jalani. Mengapa? Karena Tuhan adalah Allah yang kita sembah. Dia adalah Raja yang sesungguhnya.
Dialah yang mengatur seluruh kehidupan kita, yang mengatur seluruh ciptaannya di bumi ini, dan segala sesuatu akan tunduk kepada kuasa Tuhan. Itu sebabnya karena Tuhan yang menguasai seluruh kehidupan kita, bahkan seluruh bumi dan segala isinya, maka segalanya akan tunduk kepadanya sebagai Raja di tengah-tengah kehidupan kita dan di dunia ini. Marilah kita semua jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, seperti panggilan oleh firman Tuhan saat ini, supaya kita semuanya boleh bersorak-sorai, boleh bersukacita, boleh kita selalu berbangga di dalam atau bersama-sama dengan Tuhan. Karena pengalaman-pengalaman bagi orang yang percaya selama hidupnya di dunia ini, banyak kita mengalami perjalanan hidup yang menguntungkan dan membuat kita bersukacita tanpa kita sadari. Untuk itulah, supaya kita boleh bersukacita, boleh kita di dalam hidup kita seperti Daud bersama-sama dengan bangsa Israel, bahwa kehidupan mereka diarahkan kepada perjalanan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga mereka mau mengenal, mau melihat bagaimana Tuhan boleh campur tangan di dalam setiap perjalanan pergumulan yang mereka hadapi. Daud telah merasakan kehadiran Allah di dalam setiap langkah, di dalam setiap pergumulan, di dalam setiap hidupnya, termasuk dalam menggantikan Raja Saul menjadi raja. Dia merasakan semuanya itu hanyalah karena pertolongan Tuhan. Semuanya itu boleh terjadi hanyalah karena campur tangan Tuhan. Dan di dalam segala campur tangan Tuhan di dalam kehidupan seseorang, maka semuanya boleh terjadi di luar jangkauan oleh manusia, di luar pengetahuan kita, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saudara-saudaraku jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, itulah arti kehadiran Allah, kehadiran Tuhan bagi orang percaya. Segala sesuatu boleh terjadi di luar jangkauan kita dan di luar pemikiran kita, sama seperti Daud bersama-sama dengan Israel. Mereka bersama-sama bekerja, meyakini, yaitu mengembalikan tabut Allah dari Yehuda ke kota Daud, yaitu Yerusalem, sebagai lambang kehadiran Allah yang berkuasa atas hidup mereka. Dengan kehadiran tabut Allah, maka mereka percaya bahwa Allah akan selalu hadir di dalam segala perjalanan hidup mereka. Apakah itu duka, apakah itu problem, apakah itu masalah, apakah itu sukacita, tetapi dengan kehadiran Allah mereka boleh mampu memenangkan segala pergumulan hidup mereka. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita semuanya sebagai ciptaan Tuhan, tidak ada yang boleh kita andalkan dalam hidup ini, kekuatanmu, kemampuanmu, tetapi andalkanlah Tuhan di dalam setiap langkahmu, di dalam setiap perjalanan hidupmu, supaya Tuhan
yang selalu kita sembah, selalu kita puji, di mana kita di dalam perjalanan hidup kita akan dimampukan bersorak-sorai, dimampukan bersukacita, karena Tuhan akan merubah segala sesuatunya apa yang kita jalani dalam hidup, yaitu duka cita akan menjadi sukacita. Dan inilah yang membuat setiap orang percaya bersyukur bersorak-sorai, karena Tuhan telah merubah duka menjadi sukacita. Tuhan telah merubah segala sesuatunya menjadi kemenangan bagi kita semuanya. Jadi tugas kita sebagai anak-anak Tuhan, ada beberapa hal sesuai dengan topik khotbah kita pada hari Minggu ini yang mengatakan bersorak-sorailah bagi Tuhan. Ada 3 hal yang menjadi pesan penguatan bagi kita semua melalui khotbah ini. Apa yang menjadi dasar setiap orang percaya untuk bersorak-sorak bagi Tuhan? Apa yang menjadi dasar untuk bersukacita di dalam Tuhan? Yang pertama, Daud bersama-sama dengan Israel bersorak-sorak untuk Tuhan, bersukacita di dalam Tuhan, karena kehadiran Allah di tengah-tengah kehidupan mereka, yaitu melalui tabut Allah. Karena tabut Allah itu adalah simbol kehadiran Allah. Tanpa kehadiran Allah, mereka tidak mampu menjalani hidup yang silih berganti. Jadi dengan kehadiran Allah di dalam kehidupan mereka, mereka akan merasakan di dalam kehidupan mereka sehari-hari bahwa Tuhan Allah akan merubah segala keadaan, yaitu duka cita menjadi sukacita. Yang kedua, apa yang menjadi dasar sorak-sorai kehidupan orang percaya kepada Tuhan adalah bahwa kasih Tuhan itu adalah kasih selama-lamanya. Tuhan di dalam janjinya akan menggenapi dengan sungguh-sungguh. Kalau Tuhan menjanjikan keselamatan bagi kita, Tuhan akan memberikan keselamatan bagi kita. Kalau Tuhan menjanjikan berkat bagi kita, Tuhan akan memberi berkatnya bagi kita. Jadi janji bagi Tuhan adalah yang sangat berarti, bahkan sangat berharga. Jadi tidak ada alasan bagi orang percaya untuk tidak bersorak-sorak bagi Tuhan, untuk tidak memuji Tuhan di dalam kehidupannya sehari-hari. Inilah yang kita lihat di dalam kehidupan bangsa Israel bersama-sama dengan Daud. Marilah kita semuanya, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita, yang menjadi pegangan bagi kita adalah janji Tuhan. Kasih setianya adalah kasih selama-lamanya. Kalau ada di antara kita sekarang menderita karena sesuatu masalah, karena sesuatu problem kehidupan, dan karena musibah yang sedang kita jalani sekarang, ada yang sedang di PHK, ada yang sedang dirumahkan, ada yang tidak boleh merasakan sesuatu ekonomi yang pas, yang lebih baik. Marilah kita semuanya dapat boleh bersukacita, bersorak-sorak bagi Tuhan, sebab janjinya akan digenapi segala sesuatu bagimu, baik hidup di dunia
baik juga untuk hidup surgawi. Karena janji Tuhan adalah janji yang pasti. Yang ketiga, saudara-saudaraku jemaat yang dikasihi Tuhan, apakah dasar daripada sorak-sorak kita kepada Tuhan? Dasar daripada sukacita bagi Tuhan. Tuhan berfirman dan berkata melalui firman-Nya khotbah hari ini, Tuhan adalah Raja, Tuhan adalah Juru Selamat, hanyalah Dia penyelamat yang berkuasa atas kehidupan manusia. Hanyalah Dia Raja yang berkuasa, yang menyelamatkan kita, yang menopang kita, juga yang memberi segala kebutuhan kita. Dialah Raja yang berkuasa di atas selera raja dan kekuatan kuasa di dunia ini. Dialah Raja yang mampu menyelamatkan kita situasi apapun, keadaan apapun yang membingungkan saat ini. Dialah Raja yang berkuasa atas hidupmu. Saudara-saudaraku jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita sekarang sedang dilanda suatu masalah, sedang dilanda suatu problema kehidupan, ingatlah saudara-saudaraku, segala sesuatu yang pahit, kesedihan yang kita jalani pada saat ini, ingatlah janji Tuhan bahwa segala sesuatunya itu, kesedihan, kepahitan di dalam hidup, bahwa Tuhan sekarang sedang menata hidupmu kepada yang lebih baik. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa, Bapa yang kami puji di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Kami tahu Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja yang mengatasi segala bumi dan kuasa yang ada di bumi ini. Biarlah dengan firman-Mu yang kami terima saat ini boleh menjadi penguatan bagi kami. Karena kami tahu bahwa di dalam Tuhan kami akan mampu bersorak-sorai memuji, memuliakan nama-Mu. Karena Engkaulah Raja atas hidup kami. Engkaulah yang berkuasa atas keadaan kami, yang berkuasa atas problema kehidupan kami, sehingga kami mampu dan boleh bersorak-sorai, boleh di dalam sukacita bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, firman-Mu yang telah kami terima, firman-Mu yang telah menyapa kami, biarlah itu semuanya menjadi kekuatan bagi kami. Sesulit apapun kehidupan kami sekarang, ekonomi kami sekarang, kesehatan kami sekarang, tapi kami boleh lega, boleh berbangga hati dengan firman-Mu yang kami terima. Karena kami tahu bahwa segala sesuatu yang terjadi di bumi ini, Engkaulah yang berkuasa atas semuanya itu. Biarlah kuasa-Mu Tuhan Engkau tunjukkan di dalam pergumulan kami, di dalam segala keadaan yang menyakitkan bagi kehidupan kami, supaya kami boleh Tuhan selamatkan di dalam segala problem kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan saat ini, Tuhan yang berkuasa atas hidup kami, atas bumi dan segala isinya, saat ini dan selama-lamanya. Amin.